Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memberi tutorial cara mengimport Pinetlab dan tutor setting supaya Pinetlab terhubung ke ke network ya, ke WiFi atau ke kabel. Nanti gini teman-teman, ini video ini untuk teman saya di kelas 11 GD 1 yang masih tidak bisa mengimpor Pinetlab dari awal banget nih. Jadi jangan khawatir, saya akan membuat video tutorialnya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman siapkan yang namanya ini dulu nih, VM ini yang mana nih? Sebentar, di kalau tidak salah saya itu sudah ini ya, sudah transfer pakai flash disk ke laptop teman-teman semua yang ada di Pinet ini, terus sama Pinet Lab versi ini kita ini untuk upgrade-nya. Lalu kita siapkan juga yang tadi tuh, yang Mikrotik CHR ya, pastikan juga sudah ada ini nih, yang CHR 649 ini pastikan sudah ada di laptop teman-teman semua. Kalau udah ada, langsung aja ke tools, ke sini kita klik import atau Ctrl I. Kalau misalnya Ctrl I, terus ke file, kita tunjukkan tadi ke Pinet ya, ke Pinet. Aduh, salah, mana sih? Nah, ini nih, Pinet Lab ini open. Kita settingnya, ininya kita generate new MAC address, namanya kalian bisa ganti yang lain. Terus kalau sudah, kita finish. Oke, ini sudah berhasil, importingnya sudah berjalan, kita tunggu. Oke teman-teman, di sini udah selesai proses importingnya. Kita langsung saja tutorial settingnya. Setelah sudah di impor, kita klik VM-nya, kita klik ke setting, lalu kita masuk ke, nah di sini teman-teman ada invalid setting detected ini. Ini cara mengatasinya gampang. Kita masuk ke display, terus graphic controllernya kita ganti pakai VMS ya, VMS VGA. Oke, terus storage aman, audio aman, network di sini. Network usahakan teman-teman ya, yang adapter satunya ini kita ubah ke host only. Tapi biasanya ada juga yang NAT, nggak apa boleh, host only juga boleh. Jadi host only itu untuk apa? Host only itu untuk supaya nanti Mikrotik yang ada di Pinet Lab-nya itu terhubung dengan Winbox yang ada di laptop kalian. Jadi saya sarankan pakai host only, ininya bebas mau satu atau dua. Terus di adapter 2-nya kalian aktifkan lagi, centang lagi. Yang ini bridge adapter ya, saya sarankan bridge adapter, tapi kalian harus di sini harus benar-benar pahami kalau misalkan kalian di bawah ini NEM ini, di sini ada dua sumber internet, yaitu ada dari WiFi dan ada dari kabel. Kalau misal WiFi atau wireless ini dari WiFi sumbernya, kalau misalkan Realtek PCI Family Controller ini dari kabel. Jadi ini teman-teman, ini kan saya koneknya ke WiFi ya, ke Jampiku ini WiFi saya yang ada di rumah. Jadi saya otomatis pakai yang WiFi. Kalau misalkan saya koneknya pakai kabel, berarti teman-teman jangan pilih yang WiFi tapi pilih yang kabel gitu teman-teman. Jadi kalau di sini saya pakai WiFi, berarti saya pilih yang WiFi. Cek lagi adapter 340, adapter 1 host only, adapter 2-nya bridge adapter, kita oke. Nah, untuk itu saja teman-teman untuk materi yang video pertama ini, cara import dan setting network pada filter box. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi kedua, bikin akun Pinet. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita akan lanjut bikin akun Pinet ya teman-teman. Materi kedua, kita langsung saja. Tadi kan kita sudah setting networkingnya pada VirtualBox tadi. Yang ini kalau kita bisa start aja langsung. Oke, kita tunggu. Ini oke teman-teman, di sini kalau misalkan kalian lihat di sini saya udah punya dua Pinet Lab ya, dua Pinet Lab VM. Nah, biasanya kalau kalian tahu itu Pinet Lab itu satu VM satu akun sih. Jadi saya tidak, kenapa saya nggak pakai ini kan, saya kan tujuannya dari awal. Jadi saya benar-benar dari awal banget impor. Jadi saya impor VM yang baru lagi. Oke, di sini kita tunggu dulu. Ini sampai kita benar-benar dapat IP ya, maksudnya dapat IP itu dapat IP yang satu network dengan laptop kita, si VM-nya ini, si Pinet Lab-nya ini. Ini sedang proses di HCP klien, sedang request.
Jangan lupa nanti jangan memakai wifi sekolah ya kalau misal mau pakai Pinet Lab. Karena apa? Karena di wifi sekolah itu kan itu jalur industri. Nah itu tuh ada firewallnya. Kata Pak Marfi itu ada firewallnya. Jadi usahakan pakai kabel yang biru itu. Kalau nggak kabel pakai yang hotspot hotspot HP itu masih bisa. Nah, di sini teman-teman ada tulisan use HTTPS or HTTP 192.168.013. Nah, setelah ada tulisan your service normally, oke, lanjutnya adalah kita masukkan root di sini atau bisa kita enter dulu, enter. Kita telah login, kita pakai root. Nah, di sini password ini bukan satu ya, tapi passwordnya P N E T kecil semua, enter. Oke, nah di sini kita masukin root password. Ini kalau misalkan teman-teman mau ubah satu-satu, tapi saya default saja, jadi nggak usah saya ubah-ubah, jadi langsung oke saja. Oke, ini oke, ini kita oke, ini oke, enter, enter, pokoknya enter aja semua kalau misalkan teman-teman nggak mau ubah. Tapi tadi kalau yang di awal tadi, kalau misalkan yang masukin root password itu, kalau misal teman-teman mau ubah password jadi 1 atau 2 atau 3, itu bisa masukin. Tapi awas catatan jangan sampai lupa ya. Oke, di sini kita ini restart ya, VM-nya, pindah restart. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar berjalan. Oke, di sini sedang proses DHCP klien meminta IP. Ini materi kedua ya. Kita bikin akun Pinet, terus dan materi ketiga nanti selanjutnya upgrade Pinet, terus import dan nekrotik. Di sini nih, ini harus teliti banget nih materi 3 nih. Kita tunggu aja dulu. Saya soalnya lagi malas ngedit sih. Ini nanti buat upload video aja. Malas ngupload YouTube. Oke, kalau udah selesai, kita coba cek lagi. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.013. Nah, ini IP-nya bukan IP sembarangan ya. Ini IP kalau misalkan kalian teman-teman akses di Chrome, kalian ketikkan IP ini 192.168.013, itu akan muncul pinetnya. Kalau nggak percaya, kalian buka aja Chrome-nya. Kalian buka Chrome. Oke, sabar. Saya lagi loading. Wah, jadul banget nih cowok laptopnya cowok. Oke, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Oke, di sini Chrome-nya udah jalan. Ini kita masukkan IP 192.168.013 ya. Langsung saja 192.168.013. Oke, kita tunggu. Rada lama sih. Nah, di sini dia. Nah, oke teman-teman, di sini saya sarankan kalau misalkan teman-teman baru awal banget, coba teman-teman masuk ke online mode dulu. Masuk ke online mode ini seharusnya tidak bisa sih ya. Tapi nggak tahu sih, biasanya nggak bisa atau antara bisa. Oh, bisa. Nah, kalau misal teman-teman ini kan teman-teman kalau nggak salah di pelajaran Burukoya itu udah disuruh bikin username sama password ya. Jadi saya rasa udah. Tapi kalau misalkan yang benar-benar ketinggalan, nggak tahu tidur nggak tahu apa, jangan khawatir, saya akan buatkan langkah-langkahnya. Kalau misalkan teman-teman udah punya username sama password, ya bisa masukkan di sini sama passwordnya, terus ininya kalian pilih HTML, lalu masukkan ininya apa, kode verifikasi ini nih. Nah ini. Tapi kalau misalkan belum punya akun Pinet Lab yang online, kita bisa sync up dulu di sini. Kita misalkan ngasih username-nya misal apa ya? Misalkan misalkan pick. Oke, pick. Misalkan ininya apa ya? Apa ya? Saya misalkan ininya ini, terus passwordnya. Oh, jangan. Bentar dulu teman-teman. Bentar, sabar. Saya cari ya. Oh, sabar. Misalkan passwordnya berapa nih teman-teman? Misalkan 212121 212121, terus misalkan Q0 enter. Nah, ini kalau misalkan kalian udah sign in.
Nah, nanti kalian disuruh masukin ini nih apa dicek your email di yang akunnya. Nanti kalian masukin, terus kalian ini ya verifikasi akunnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah dapat akun verifikasinya. Tadi yang katanya di sini nih sudah kita cek dulu emailnya. Terus kita sudah ada emailnya di sini. Ini kita bisa klik button network. Oke, kita masuk ke sini aja. Kita bisa klik linknya. Terus kita nanti, nah ini, your account has been activated single kayak. Nah kalau udah kalian bisa close. Nah kalian ini juga bisa close lagi. Terus nanti kalian ini closein aja. Nah terus nanti kalian masuk lagi ke yang 192.168.013 ini. 192.168.013 ini kita masuk. Terus kalau udah kalian tinggal masukin aja username-nya tadi. Oke, username tadi kalau nggak salah pick. Sini ada sebentar. Ke ininya WT alamat. Coba login lagi di sini namanya pick. Di passwordnya 21. Terus ininya kalau udah ini kita tetap kirim. Nanti kalian akan boom masuk ke Pinet Lab-nya. Nah, selesai. Nah, kalian kalau di sini kalian ucapkan alhamdulillah untuk bersyukur karena tidak jadi stres gara-gara kalian pikirin juga siapa Marf dan Burkoyah, jadi kalian cukup ucapkan alhamdulillah. Oke, untuk materinya kita sampai sini aja untuk bikin akun Pinet ini. Terus kita materi ketiga selanjutnya akan upgrade Pinet, terus kita impor router packet. Oke, bye bye. Oke, cek. Nah, di sini teman-teman kita lanjutin, kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita di sini ada upgrade Pinet sama impor router Mikrotik ya. Yang pertama kita upgrade Pinet dulu. Kenapa saya bilang upgrade Pinet? Kan tadi kan sudah di ini, sudah diimpor lah. Itu hanya terbaru. Kalau misal kalian kalau teman-teman lihat di version sini, di version sini ini current versinya 4210 ya. Ini seharusnya ini yang versi terbaru itu 5311. Ini kalau misalnya kita upgrade ini tidak akan bisa. Walaupun kita sudah connect ke internet ini tidak akan bisa. Oke, jadi caranya kita adalah pakai upgrade manual. Jadi kita kita ini nih. Kita pindah ke versi ini 5311 ini jadi kita caranya gini, gimana sih jelasinnya? Caranya pokoknya kita siapin WinSCP, terus kita siapin tadi ya, pokoknya kita siapin WinSCP sama kita siapin 5311 ini yang udah kita copy. Oke, terus kita langsung buka aja WinSCP-nya. Nah, terus teman-teman lihat di sini nih, di IP-nya kalian teman-teman hafalin IP-nya 192.168.013. Oke, masuk ke WinSCP. File protokolnya ganti SCP, hostname-nya IP Pinet 192.168.013. Kalau misalkan di teman-temannya beda, berarti ya masukinnya jangan 013, jangan punya kayak saya, pasti semua berbeda. Jadi masukin IP Pinet nya. Oke, username-nya root, kayak login biasa, passwordnya Pinet. Kalau misalkan kalian belum diganti Pinet ya, terus kita login. Oke, kita klik accept. Pokoknya kalau ada accept aja. Oke, selesai. Di sini kita coba ini nih. Kita cari yang Pinet Lab No version. Nah, ini kita langsung masuk aja nih. Jadi kita klik kanan terus kita upload atau teman-teman atau kalian bisa drag and drop ke sini. Ini bisa. Jadi bisa ada dua cara. Yang pertama kita klik kanan upload. Paling enak alamat. Oke, kita ini aja klik kanan, kita upload ya. Oke, dia akan langsung upload ke sini. Nah, terus apakah sudah selesai di sini saja? Oh, belum. Kita masuk ke Chrome, kita tambah di sini tab baru, kita masukkan Pinet Lab.
release. Ketik ini kita cari yang atas. Nah, di sini pastikan ini sudah masuk ke sini, yang tadi di sini kita transfer ke sini sudah. Nah, terus teman-teman tinggal siapkan putih, terus teman-teman ikutin langkah-langkah cara saya. Teman-teman buka putihnya, double klik, terus masukin IP pinit labnya 192.168.013, enter aja langsung, kita accept, terus login S-nya kita root, passwordnya tadi pinet. Kalau misalkan udah diganti ya passwordnya apa sesuaikan. Oke, kalau udah selesai, di sini kenapa saya pakai putih, kenapa nggak langsung ke sini aja, karena apa? Karena alasan yang pertama lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena saya ini ingin copy paste. Jadi kalau copy paste itu bisa enak kalau di putih itu. Langsung klik kanan, enter, klik kanan, enter. Kalau misalkan di sini, ini tidak bisa copy paste, teman-teman. Jadi langsung gini aja nih. Kita kita blok ini, terus kita salin atau Ctrl C, terus kita buka putihnya, terus kita di sini klik kanan. Cukup klik kanan satu kali, selesai. Kita enter. Oke, kalau udah selesai perintah selanjutnya, kita bawahnya lagi nih. Yang Chmod upgrade, kita salin, terus kita buka putihnya. Sebentar, ini belum. Oke, kalau selesai kita klik kanan, enter. Kalau udah, kita selanjutnya bawahnya lagi, klik kanan, salin, klik kanan, enter. Kalau udah, kita klik kanan lagi, klik kanan, salin, masuk ke putih lagi, kita tungguin. Ya, aku udah ganteng belum sih? Ya udah ganteng. Kalau selesai kita klik kanan, enter. Oke, kita tunggu, ini prosesnya lumayan lama ya. Prosesnya lumayan lama. Jadi kalau misalkan udah selesai, terus kita reboot. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk upgrade Pinet Lab-nya ke 5311. Kalau sudah, kita tinggal ketik reboot. Terus ini uh, akan keluar. Ini juga VM-nya sudah keribut sendiri. Tinggal kita tunggu saja dan kita coba nanti login ulang. Nah, oke teman-teman, kalau udah di sini kita coba akses lagi ke 198.013. Kita di sini kita bisa langsung, oh ini nih, kita langsung buat halaman ini, kita refresh aja. Oke, kalau sudah, kita bisa ke sistem, ke setting sini. Nah, di sini kita bisa fix permission. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah, kita coba cek lagi ke versionnya. Di sini seharusnya udah 311 ya. Oke, selesai. Berarti kita untuk materi yang ini, yang apa? Yang uh, upgrade Pinet Lab sudah selesai. Lalu kita lanjut ke import router Mikrotik ya, yang CHR itu. Oke, caranya sama. Kita butuh WinSCP, tapi ini ada beberapa cara yang harus teliti. Oke, lanjut kita sediain dulu yang ini teman-teman, yang file Mikrotik CHR-nya, yang CHR 649 kita siapin. Lalu kita bisa buka WinSCP-nya lagi. Di sini udah terbuka ya. Nah, di sini coba kita ulang aja biar teman-teman bisa ngikutin langkah-langkahnya. Nah, di sini udah tampil loginnya. Kita SCP, sistemnya IP Pinet Lab, lalu username-nya root, passwordnya Pinet. Kita enter. Lalu kita tunggu dan masuk. Nah, di sini teman-teman, kita coba cari dulu Mikrotik CHR-nya dan di sini. Oke, kalau sudah kita ke sini, kita kembali lagi. Nah, kita di sini teman-teman, kita cari direktori OPT, lalu unit lab, add-ons, Kemu. Nah, di sini teman-teman, di
/opt unit lab add-ons kemu, kita klik ini, kita new directory ya, kita namanya mikrotik 649 ya, yang sudah saya share itu 649. Oke, kita oke, awas M-nya kecil ya, jangan gede, jangan besar. Oke, kalau sudah kita masuk ke dalamnya. Ini teman-teman harus disesuaikan. Ini kan saya punya dua file CHR. Yang pertama itu 649 dan 7.8. Jadi kalau misalkan saya masuk ke 7.8 itu seharusnya lebih baik disesuaikan dengan versinya. Ini mikrotik strip 7.8, berarti saya masukin ini. Berhubung saya bikinnya 649, berarti saya masukin ini. Ini bisa kita klik kanan, upload. Oke. Oke, kita tunggu aja. Kalau misalkan udah selesai, kita rename. Caranya kita klik kanan, terus kita rename, kita Ctrl A, maksudnya semuanya ini, kita semuanya, terus kita ubah namanya hda.kikow2. Selesai. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini udah selesai transfer filenya. Kita bisa masuk ke pindah tabnya lagi yang di web. Nah, terus kita bisa fix permission lagi. Oke, kalau sudah kita ke main sini, kita bikin labnya teman-teman. Untuk yang pertama kali kita bikin lab, caranya kita ke main, lalu kita ke sini teman-teman, add new lab. Nah, di sini kita misal kasih nama labnya lab 1. Terus ini misalkan deskripsinya tugas guru koyah. Nah, kita add. Oke, kalau misalkan sudah kita add, kita otomatis masuk ke labnya. Ini adalah tampilan di lab. Nah, cara menambahkan mikrotik gimana? Kita bisa klik kanan atau kita bisa di sini, kita bisa geser. Nah, di sini add asset ini, add an object. Nah, di node ini ada mikrotik router OS, kita bisa klik. Terus ini namanya misalkan kita bisa ganti RTR strip 1. Ini kita image-nya pakai 649 ya. Terus ini ikonnya bisa diganti juga, tapi saya kasih ini. Terus ini yang penting teman-teman, kabelnya bisa kita Ctrl A, semuanya kita hapus kabelnya. Lalu kita save. Nah, oke, selesai. Di sini saya akan sekalian untuk menambah cara supaya si mikrotiknya itu bisa terhubung ke Winbox ya sekalian. Caranya kita klik kanan, kita pilih network. Di sini kita ganti namanya misalkan ISP. Tipenya di sini tipenya kita cold 1. Lalu ikonnya bisa diganti, saya memilih A1. Kita save. Ini kita hubungkan dulu. Caranya tarik kabel sini, tarik, drag and drop. Sini kita save. Pastikan dia header 1 ya. Dia header 1, lalu kita jalankan. Oke, ini sebenarnya cukup lama. Oke, kalau udah kita double klik. Oke, tunggu dulu. Double klik lagi. Nah, sampai layar hitam. Oke, kalau udah layar hitam seperti ini, kita tunggu dulu sampai dia muncul loginnya. Oke teman-teman, di sini lumayan lama ya untuk nunggunya. Oke, ini admin loginnya gimana? Loginnya kita klikkan admin saja. Usernya admin. Passwordnya kosong, maksudnya kosong itu jangan diklik KOSONG, jangan ya. Kita bisa langsung enter aja tanpa apa kita enter. Nah, di sini kalau misalnya ada tulisan do you want to license, kita pilih N aja atau no. Nah, kalau misalnya ada change your password, new password, ini jangan kita masukkan apa-apa, kita langsung masukkan shortcut ini, apa namanya, ini Ctrl C supaya kembali. Terus ini bisa kita IP apa ya, dia itu harusnya itu DHCP ya, DHCP client print. Nah, ini kan ini teman-teman ya seperti ini ya, maksudnya ada apa sih, nggak bisa di enter gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa
ke bawah kan seperti ini, terus kita geser-geser, terus kita enter letter. Nah, ini bisa kita tanda panah ke atas tadi di HCP client. Nah, ini udah dapat di HCP client, berarti ini otomatis udah terhubung dengan Winbox. Oke, kalau misalnya kita refresh, terus kita masuk ke IP address, connect, di sini harusnya sudah bisa. Kita tunggu. Oke, ini masih trip. Coba kita sini refresh. Oke, kita masuk. Nah, di sini teman-teman udah bisa. Nah, di sini adalah penampilan dari mikrotiknya ya. Gitu aja teman-teman untuk tutorial live setup kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalau misalkan teman-teman nggak ada yang dimengerti, nanti tanya aja di WA atau enggak di sekolah aja. Tapi jangan lupa dibawa laptopnya ya. Oke, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.